Habib Rizik ini kalau kita temui orang per orang, itu enak orangnya. Tapi jangan kasih beliau mikrofon. Kalau sudah dia kasih mikrofon berubah, dan ini saya dengar, saya tidak dengar dari beliau sendiri. Saya dengar dari orang lain bahwa ini pengakuan beliau sendiri. Jadi bukan cuma Habib yang bisa ngwalati, semua orang bisa ngwalati. Hati-hati itu. Hati-hati. Ketiga, ya, Habib Rizik. Saya kenal Habib Rizik. Cuma sudah lama aja tidak berjumpa. Saya pernah mengundang beliau ke rumah. Dan saat itu ada juga topik Alawiyin. Saya juga pernah besok Habib Rizik ketika di penjara. Saya tidak bisa lupa itu. Saya beritahu Habib Rizik, Habib, sunnah Rasul itu bukan cuma perkataan dan perbuatannya. Ada satu lagi, strategi. Strategi Nabi itu juga adalah sunnah Nabi. Contoh strategi, tawaf Ka'bah. Tawaf Ka'bah itu sudah ada zaman pra-Islam, sebelum Islam. Tapi tidak dibubarkan oleh Nabi. Dilanjutkan. Cuma kemudian diisi dengan tauhid. Nah, sebelum ada Nabi itu, tawaf Nabi ada patung-patung Tuhan-Tuhan mereka itu dihilangkan semua. Bahkan ada tawaf-tawaf yang dengan telanjang dan sebagainya. Tapi tawafnya tidak dibubarkan. Dilanjutkan oleh Nabi. Hanya diisi dengan tauhid. Bahkan ada yang bilang bahwa mandi junub itu juga kebiasaan pra-Islam. Juga dilanjutkan oleh Nabi. Mandi junub tetapi diisi dengan tauhid. Nah, Habib Rizik ini saya beritahu waktu itu, kalau mau berjuang pakai strategi, jangan menabrak tembok. Ada tembok, di depannya ditabrak. Nanti kita bisa luka sendiri. Jangan juga menimbulkan korban-korban orang kecil, kasihan ini. Saya melihat ini beribu-ribu, puluhan ribu orang yang menjemput Habib Rizik dalam. Memang benar ini karena kecintaan dia kepada Habib Rizik, kita tidak bisa menolak itu. Ya. Tetapi mau dibawa kemana orang-orang ini? Apalagi nanti dia mendengarkan revolusi, jihad, dan sebagainya. Kenapa? Kenapa tidak lebih memberikan pesanan moral, pesanan spiritual, pesanan ruhiyah untuk menguatkan diri sendiri, memberikan pesan-pesan supaya orang-orang ini meningkatkan ilmunya, bekerja untuk kemajuan dirinya dan kemajuan diri daripada kemajuan dari bangsa ini. Habib Rizik ini kalau kita temui orang per orang, itu enak orangnya. Tapi jangan kasih beliau mikrofon. Kalau sudah dia kasih mikrofon berubah, dan ini saya dengar, saya tidak dengar dari beliau sendiri. Saya dengar dari orang lain bahwa ini pengakuan beliau sendiri. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hati kalau mau berjuang melalui jalur-jalurnya yang tepat. Berjuang untuk kepentingan umat. Itu umat yang mana? Umatnya seperti apa? Apa konsekuensinya? Kalau negeri ini kacau, orang-orang kaya bisa lari ke Singapura, lari ke Hong Kong, lari ke Amerika. Kalau sampai rubuh negeri ini,
Siapa yang mau menanggung orang-orang miskin? Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak boleh berjuang. Boleh berjuang, tetapi ada jalurnya. Boleh berjuang, tapi hati-hati. Jangan sampai menggunakan agama. Agama gunakan untuk meningkatkan semangat untuk meminta bantuan Allah. Ya. Berjuang boleh, tapi jangan mencampur aduk antara perjuangan itu dengan kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Dan kepentingan itu ada di mana-mana. Kita harus selalu sadar. Habib atau habaib itu manusia biasa. Ya, saya ingin ulangi ya. Ada yang baik, ada yang nakal, macam-macam lah, manusia biasa. Ya, sehingga kalau kita menyebut ya ini keturunan Nabi Muhammad, Habib ini pasti orangnya sangat baik, tidak mungkin akhlaknya buruk dan sebagainya. Nanti kita kecewa, ya. Nanti kita bisa kecewa. Tetapi saya ingin yakinkan ya, dalam soal kebangsaan dari zaman dulu, dari zaman awal, dari zaman VOC ataupun sebelumnya, itu habaib juga bagian dari pejuang-pejuang sampai kepada saat-saat ketika menjelang kemerdekaan. Juga habaib atau keturunan Arab menyatakan diri sebagai penduduk asli Indonesia dan berjuang untuk Indonesia. Itu tidak bisa dibantah, ya. Kalau ada satu dua individu yang menyimpang, saya kira kita tidak bisa generalisasi lah. Setiap bangsa, setiap suku, setiap penganut agama pasti ada saja ya, ada saja yang menyimpang dari harapan kita. Tapi saya percaya sebagian besar tidak demikian ya. Iya. Ilmu dan akhlak itu sangat penting. Orang tidak hanya harus berilmu, tetapi berakhlak. Bahkan akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, kita tahu hadis yang sangat terkenal. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus oleh Tuhan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, dalam hubungan ilmu dan akhlak ini ada beberapa jenis. Ada orang berilmu dan berakhlak. Ada orang bodoh, orang tidak berilmu, tapi berakhlak. Ya, perhatikan ya, ada 4 jenis ya. Ada juga orang berilmu, tidak berakhlak. Ada juga orang tidak berilmu dan tidak berakhlak. 4 macam ya. Alim berakhlak, orang bodoh berakhlak, alim tidak berakhlak, dan sudah bodoh tidak berakhlak lagi. Itu 4 macam ya. Yang paling berbahaya yang mana? Yang paling berbahaya bukan orang bodoh yang tidak berakhlak. Justru orang berilmu yang tidak berakhlak itu yang paling berbahaya. Jadi akhlak itu penting sekali. Kenapa? Kenapa orang berilmu tapi tidak berakhlak itu paling berbahaya? Karena orang bodoh itu tidak bisa membuat kerusakan banyak. Tapi orang yang punya ilmu kalau tidak berakhlak, dia mampu membuat kerusakan yang luar biasa di bumi ini. Maka hati-hatilah. Akhlak itu paling atas. Dan kalau mau menjadi
mau mengikuti atau ikut atau mencari ustadz atau panutan yang baik, jangan lihat ilmunya dulu, lihat akhlaknya dulu, baru kita lihat, oh ini orang akhlaknya baik, ya. Baru kita lihat apa dia juga berilmu atau tidak. Nah kalau dia berakhlak dan berilmu, ikut dia, akan selamat kita insya Allah. Demikian.